Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Langsung undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, Puji Tuhan menggunakan gerakan. Mari langsung aja kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu kepada setiap kami. Kami boleh bersama untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Kau yang sertai setiap kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan nantinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sayang adik-adik, sayang papa, sayang mama, dan sayang semua orang. Mari kita menyanyikan pujian Yesus sayang semua. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Lydia. Tapi sebelumnya, kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Trek, 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 trek. Firman Tuhan ada di Adik-adik di rumah. Hari ini
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalau saya yakin adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman yang akan kami dengarkan boleh menolong setiap kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang spesial loh. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan 3 orang yang sangat luar biasa dalam mengikut Tuhan. Yuk kita simak. Pada waktu itu ada seorang raja yang berkuasa, dan ia membuat sebuah patung emas yang sangat tinggi dan besar di dataran Dura di wilayah Babel. Nama raja itu ialah Raja Nebukadnezar. Setelah Raja Nebukadnezar mendirikannya, lalu ia memanggil para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan masih banyak lagi untuk berkumpul. Ketika mereka sudah berkumpul, berkatalah seorang bentara. Bentara ialah orang yang membantu raja, yang menyampaikan pesan-pesan dari raja kepada orang lain. Hai semua orang yang ada di sini, ketika kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bunyi-bunyian, haruslah kalian sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Barang siapa tidak mau sujud menyembah patung itu, maka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketika semua orang mendengar bunyi-bunyian, maka sujudlah mereka menyembah patung emas itu, kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung itu, dan orang Kasdim tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas itu, dan mereka melaporkannya kepada Raja Nebukadnezar. Raja, bukankah engkau telah mengeluarkan perintah barang siapa yang tidak mau sujud menyembah patung emas itu akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah patung yang telah Tuanku dirikan. Mendengar hal itu, sangat marahlah raja dan ia menyuruh bentara untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego datang ke hadapannya. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kalian tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Sekarang, saya beri kesempatan untuk menyembah patung itu ketika ada bunyi-bunyian. Jika kalian tidak mau menyembah, maka kalian akan merasakan akibatnya. Saat itu juga, kalian akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapakah yang dapat melepaskan kalian dari tanganku? Ya, memang kami tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja. Sekalipun Raja memberikan kesempatan untuk menyembahnya sekali lagi, kami tetap tidak mau. Silakan jika Raja menghukum kami tidak takut. Sebab Allah yang kami puja akan menolong kami dan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan bahkan melepaskan kami juga dari tangan-Mu. Kurang ajar sekali kalian. Sebagai hukumannya, kalian akan dimasukkan ke dalam perapian yang kubuat 7 kali panas daripada panas biasanya, supaya kalian mati. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, mereka sama sekali tidak terbakar. Mereka bisa berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Luar biasanya, bukan hanya ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi ada 1 orang lagi di dalam perapian itu. Bahkan orang itu dikira anak dewa oleh para menteri raja. Sang raja bingung, lalu ia mendekati pintu perapian itu dan berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego,
hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Mereka keluar dan semua orang terkejut, sebab mereka sama sekali tidak hangus. Rambut mereka tidak terbakar, seluruh badan mereka tidak ada yang terluka sedikit pun. Bahkan badan mereka tidak bau kebakaran sama sekali. Luar biasa. Raja Nebukadnezar sangat heran dan berkatalah ia, Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Setelah raja berkata demikian, maka raja juga mengeluarkan perintah supaya semua orang tidak boleh menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau sampai ada orang yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Raja percaya tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Adik-adik di rumah sudah lihat kan bagaimana perjalanan Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mereka sangat mengandalkan Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan mereka seringkali mendapatkan ancaman, mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Bahkan mereka kena marah sama raja. Mereka juga dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Menyedihkan ya adik-adik. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, adik-adik dan juga Lause mau mengikut Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik di rumah gak mau nih ikut-ikut teman-teman adik-adik yang nakal, yang suka main-main, tapi gak ngerjain PR dari bu guru, atau adik-adik sekolah online tapi malah males-malesan, terus akhirnya nilainya jelek deh. Itu tandanya kita gak mengandalkan Tuhan. Kalau kita ikut-ikutan sama teman kita, terus kita dijauhin, adik-adik pasti sedih kan? Adik-adik, kalau adik-adik di rumah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, walaupun adik-adik diancam oleh orang lain, nanti ya aku gak mau main lagi sama kamu, aku gak mau lagi main sama kamu karena kamu gak asik, kamu gak mau diajakin aku untuk ikut-ikut nyontek, kamu gak mau ikut Mobile Legends terus, padahal kamu lagi disuruh mama di rumah. Nah adik-adik, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun orang lain mengancam kita, meninggalkan kita, bahkan hidup kita jadi gak nyaman karena kita patuh sama perintah Tuhan. Adik-adik dari di rumah dan juga Lause, kita sama-sama untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun kita merasa tidak enak, kita merasakan kesulitan, tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita di dalam semua aspek kehidupan kita. Di rumah, dimanapun kita berada, kita selalu aman bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan dari Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi ya, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo kita berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur
Engkau sudah menolong setiap kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan, ajar kami, setiap kami, diri kami mau Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa kesulitannya. Kami tahu Tuhan, tidak mudah untuk kami mengikuti perintah Tuhan, tapi tolong kami supaya kami bisa setia kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini cerita sekolah minggu kita hari ini. Dadah! Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah melalui firman Tuhan itu kita diajarkan agar terus mengandalkan Tuhan dimanapun, apapun situasi kehidupan kita. Nah adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita tetap kembali beribadah sekolah minggu jam 10 pagi. Nah sampai sini dulu ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh mengingatkan setiap kami agar terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi.